Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita. Pertanyaannya singkat, tapi nampaknya butuh waktu untuk menjelaskan ya. Karena ini pertanyaan yang sangat jarang dibahas. Jadi ada sahabat kita ini bertanya, "Bang, bagaimana cara membersihkan perasaan ingin dipuji dan dihormati?" Ya. Mengenai pujian ini bertingkat-tingkat ya. Ada orang yang senang ketika dipuji, ada orang yang memang mencari pujian, inginnya dihargai, inginnya dihormati, inginnya dipuja-puja ya. Inginnya dimuliakan, inginnya ditinggikan, segala macam. Ya inilah yang sesuai dengan video saya sebelumnya, godaan orang beriman ya. Kalau godaan orang yang tidak beriman, ajakannya itu selalu mengarahkan kepada keburukan ya. Selalu kita berbuat yang buruk-buruk, yang jelas menentang syariat Allah ya. Jadi kalau orang beriman di sini diajak yang baik, tapi sejatinya buruk. Tapi dia nggak paham itu. Makanya banyak orang yang beribadah, mengaji, banyak orang yang berbuat baik, tapi yang dia cari pujian makhluk. Ya itulah cara setan menyesatkan kita. Ya. Jadi kalau ada di hati kita masih ada rasa ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dihormati, yaitu bisikan setan. Cuman banyak kita nggak paham. Nah, bagaimana bang caranya saya menghilangkan rasa itu? Ya kamu harus ngerti dulu bahwa rasa ingin dipuji itu setan. Ya, itu perbuatan yang nggak benar. Lantas kalau saya dipuji orang bang, saya nggak ada minta pujian, tapi saya dipuji sama orang, dihargai sama orang, dihormati sama orang, dimuliakan sama orang. Ya kamu harus kembalikan kepada Allah. Makanya senang dipuji itu jadi sirna, jadi hilang. Jadi kalau teman-teman paham, mengenai pujian ini juga menjadi bertingkat-tingkat ya. Bagi orang yang awam, ketika dia dipuji oleh makhluk, pasti dia akan merasa senang ya. Dia merasa senang, merasa terhormat, merasa mulia, dia merasa memang diriku layak untuk dipuji. Jadi bisa kita katakan itu seperti perkataan Gus Dur. Ya, apa kata Gus Dur? Orang yang masih terganggu dengan pujian dan hinaan makhluk itu sejatinya hamba amatiran. Masih amatir sebagai hamba Allah. Belum derajatnya hamba sebenar hamba ya. Yang hamba yang gak amatiran, yang benar-benar hamba itu yang bagaimana bang? Ya ketika dihina makhluk, ya dia nggak merasa terganggu. Dan ketika dipuji makhluk, dia nggak senang. Ya, nggak merasa takjub pada dirinya. Dia kembalikan kepada Allah. Jadi kalau ditanya, bagaimana bang cara saya membersihkan perasaan ingin dipuji, senang dipuji? Ya kamu harus sadar diri dulu. Baru kamu bisa melihat Allah. Siapa yang kenal diri akan kenal Allah. Siapa yang sadar diri barulah bisa menyaksikan Allah. Jadi orang-orang yang sudah di level fana, ketika dirinya dipuji, ya dia kembalikan kepada Allah. Sejatinya Allah lah yang sedang memuliakan diriku. Nah, di situ yang timbul bukan senang, ya, bukan bangga, bukan takjub, tapi yang timbul di situ rasa syukur. Dia kembalikan kemuliaan itu kepada Allah, di hatinya hanya ada rasa syukur.
Sejatinya Allah lah yang meninggikan diriku. Allah lah yang memuliakan diriku. Allah lah yang sedang memuji diriku. Ya. Nah, di situ fana gitu. Makna fana di sini sirna, hilang, tidak ada lagi keakuan diri. Ya. Sangat banyak kan orang yang mempunyai rasa ingin dipuji itu banyak cenderung larinya kepada keburukan. Larinya kepada dosa. Dan dia nggak sadar itu. Contohnya apa? Dalam hal bersedekah. Secara mata zohir, kita memandangnya ini orang baik. Ini orang dermawan. Ini orang yang pengasih ya. Sering berbagi kebaikan kepada sesama. Ya itu yang nampak. Tapi kalau rasa ingin dipuji itu kan rasa hati orang itu, kita nggak tahu ya. Tapi kan banyak orang yang rela berbagi, rela bersedekah, rela berbuat baik, tapi bukan meminta keridhaan Allah ya. Bukan karena ikhlas, tapi karena ingin aku berbagi ini biar aku disanjung, biar aku dipuji, biar aku dianggap baik, biar aku dianggap dermawan. Berarti itu karena dirinya, bukan karena Allah. Jadi banyak orang yang beramal di dunia ini ya karena diri. Sangat sedikit yang betul-betul karena Allah. Apalagi bang contoh yang lain dalam kehidupan. Nah ini banyak nih para ibu-ibu ya. Para istri. Bajunya sudah banyak. Tapi karena dia ikut pengajian, malu dia dikatain tetangga, dikatain teman ngajinya, masa bajunya itu aja. Masa bajunya nggak ganti-ganti, akhirnya apa? Sebentar-sebentar beli baju. Biar apa? Dipuji makhluk. Ya kan? Padahal lakinya tukang bangunan, lakinya kuli kasar, lakinya tuh ya setengah mati cari uang. Tapi si istri rela dia beli yang nggak manfaat. Karena ingin dipuji makhluk. Baju yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Tapi karena malu dikatain orang, beli lagi baju baru. Padahal itu uangnya bisa dipakai untuk yang lebih manfaat. Nah beginilah mudaratnya ketika kita punya rasa ingin dipuji orang. Itu bisikan setan. Tapi banyak orang gak paham. Itu contoh-contoh yang memang sudah realita kehidupan, sering terjadi. Ya kan? Sering terjadi. Tapi kita gak paham. Jadi untuk menghilangkan rasa ingin dipuji, rasa senang dipuji, ingat-ingat buruknya dirimu, itu aja. Seharusnya kita malu ya. Ketika kita dipuji makhluk, ketika kita dimuliakan makhluk, ketika kita disanjung-sanjung orang, ketika kita dihormati orang, ingatlah kekotoran dirimu, ingatlah dosa-dosamu, ingatlah aib-aibmu yang orang lain gak tahu. Andai kata kita mengingat itu, gak ada lagi tuh rasa ingin dipuji. Ya Allah, malu aku ya Allah. Banyak orang sanjung aku, mereka gak kenal aku, mereka gak tahu aku. Yang mereka lihat baik akunya aja, buruknya aku mereka gak tahu. Andaikan mereka tahu ya Allah, gak mungkin mereka puji aku seperti ini. Ya, disitulah kasih sayang Allah. Allah tutup aib kita, gak nampak buruk kita sama orang. Diperlihatkan yang baik-baik aja, tapi itu juga ujian. Jangan sampai timbul rasa bangga, rasa senang. Itulah yang terkadang menjadi berhala diri. Rasa ingin dipuji, rasa ingin dihormati, ya. Coba segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah. Aku bisa begini, aku bisa begitu. Aku hebat begini, aku hebat begitu. Engkaulah yang mampukan ya Allah. Jadi kalau ketika seorang makhluk memuji diriku, rasanya gak layak ku sandang pujian itu. Gak layak ku terima pujian itu. Kembalikan kepada Allah.
Aku sudah merendah ya Allah, tapi masih juga aku dimuliakan orang. Aku sudah biasa-biasa aja ya Allah, tapi tetap juga orang meninggikan diriku. Sejatinya Engkaulah yang memuliakanku ya Allah. Ya, kita nggak terganggu lagi tuh dengan pujian. Itulah yang dibilang Gus Dur tadi. Masih amatiran kalau masih terganggu. Tapi kalau di hati kita sudah fana, dipuji orang kita nggak senang. Kita kembalikan kepada Allah. Sejatinya Allah lah yang memuliakan diriku. Ya, kehebatanku, kemuliaanku, tinggi derajatku, harum namaku, baik aku dipandang orang, semua itu Allah yang tampakkan. Apalagi yang harus aku banggakan ya. Allah tutup aibku. Andai kata Allah buka aibku, keburukanku, sisi jelek diriku yang orang gak tahu, gak mungkin mereka memuji diriku seperti itu. Ya, yang orang lihat kan hanya yang di luar aja, yang di dalam orang gak ngerti. Makanya orang puji kita. Makanya bagi kita yang tahu siapa diri kita, ingat kepada aib-aib kita, tahu buruk-buruknya kita, malu rasanya menerima pujian. Banyak orang semakin dipuji semakin besar kepala. Semakin dihormati semakin merasa kalau nggak dihormati itu hina kali rasanya. Ya, banyak kan begitu kan. Inginnya dihormati. Ketika dia nggak dihormati, dibilangnya kita kurang ajar. Nah itu udah berhala diri itu. Jadi jangan kita pegang kemuliaan itu. Ada kata kemuliaan, sanjungan, pujian. Datang juga bang, aku nggak minta pujian bang, tapi dipuji juga aku bang. Kembalikan kepada Allah. Ya. Jangan sampai di hati kita ada rasa senang. Dipuji sama makhluk, senang hati kita. Dipuji lagi, bangga hati kita. Dipuji lagi, takjub kita, lupa kita Allahnya. Ya kan? Kalau saya awal-awal itu terganggu. Ya Allah, gak suka aku dipuji. Aku takut ini adalah ujianmu untuk menjatuhkanku ya Allah. Awal-awalnya begitu tuh. Ketika saya paham ucapan Gus Dur, masih amatiran kau kalau masih terganggu katanya. Disitulah saya paham, kembalikan. Ya kan? Sejatinya Allah lah yang memuliakan kita. Jadi bukan karena kita hebat, kita mampu, kita pantas untuk dipuji, ya tidak. Ketika ada yang puji ya karena orang gak tahu aibmu, itu aja. Coba orang tuh tahu buruknya kamu yang orang gak tahu. Kalau tahu gak ada lagi tuh pujian. Ya. Selama ini kan Allah tutupi aib kita. Makanya bagi saudaraku, sahabatku, siapapun, apapun titelnya, apapun pangkatnya, apapun derajatnya, apapun kehormatannya, jangan kau pegang itu kehormatan itu. Karena semakin kau senang, bisikan setan itu makin hebat. Ya kan? Contoh aja lah. Kita menyandang pangkat guru. Aku guru ngaji, aku guru makrifat. Ya, kalau kau pegang itu pangkat guru itu, suatu saat muridmu kurang ajar, kau bilang durhaka, kau kurang ajar kau sama guru. Karena apa kau merasa muridmu durhaka? Karena kau masih pegang pangkat guru. Ya. Tapi kalau kau nggak kau pegang lagi pangkat guru, nggak ada kau merasa marah ketika muridmu durhaka. Ya kan? Jadi kita lepaskan semua. Kembalikan kepada Allah. Jangan senang kita dihormati makhluk. Takutnya apa? Dimulia kau dipuji-puji orang. Di dunia ini dipuji-puji orang. Di akhirat kau terhina. Itu yang kita takutkan. Gak apa-apa lah bang. Aku di dunia ini hina bang. Yang penting di akhirat aku dimuliakan Allah. Itu aja prasangka kita. Ya. Jadi jangan marah kalau dihina makhluk. Jangan marah. Seharusnya senang.
Kalau orang-orang yang ngaji hakikat ma'rifat, belajar tasawuf, itu sangat senang dihina. Untuk apa? Menghilangkan rasa ingin dipuji. Ya kan? Jadi kamu harus hina dulu. Jangan sampai hina dirimu itu Allah tunjukkan dalam kehidupan. Kan banyak tuh. Orang senang dipuji, senang kehormatan, senang kehebatan, bangga, sombong kepada apa yang dia miliki. Suatu saat dijatuhkan oleh Allah ke titik terendah. Hina sehina-hinanya. Sebenarnya itulah pelajaran. Allah sedang berkata, Allah sedang bicara. Jangan kau sandang kehormatan itu. Ketika kau lebih cinta kehormatan itu, besok ku hinakan dirimu. Ya. Wah, begitu dihina kan sakit kita. Setengah mati kita rasanya melepaskan kemelekatan itu. Ya. Jadi hati-hati dalam mencintai sesuatu. Kalau yang kita cintai itu bukan karena Allah, dibalik sama Allah ya. Oh, kau senang dipuji ya? Ya udah, besok ku hinakan kau, kata Allah. Dibuat hidup kita terhina. Sampai terbiasa dengan hinaan, ya. Sampai terbiasa dengan hinaan. Lupa kita akan kehormatan. Kalau yang begitu sakit lah. Kan banyak tuh dalam kehidupan. Dikasih kehormatan sedikit, dikasih kerjaan yang bagus, dikasih sedikit uang, dikasih sedikit jabatan, senang pula dia dipuji. Merasa kehormatannya itu milik dia. Akhirnya apa? Allah jatuhkan ke ruang kehinaan. Terhina dia, jatuh dia, hilang kehormatan. Tapi lama itu. Ya. Hati-hati. Kenapa bisa lama bang? Kok aku terhina terus nih bang? Enggak. Kehormatan itu enggak Allah kembalikan bang. Karena engkau masih melekat. Karena engkau masih mencari-cari kehormatan. Akhirnya sepanjang tahun hidupmu penuh kehinaan. Ya. Tapi kalau kau cepat-cepat sadar, ya Allah, aku kembalikan kehormatan ini untukmu ya Allah. Aku enggak cari lagi kehormatan. Aku enggak ingin lagi dipuji-puji orang. Biasa aja lah. Nah justru orang yang sudah zero, sudah fana, itu kehormatan akan ngejar dirinya. Walaupun dia biasa-biasa aja, tetap kehormatan akan datang sendiri. Padahal dia kita bilang buruk lah. Ya. Tapi tetap dihargai orang. Ibaratnya gak ada lah yang spesialnya. Ya sejatinya Allah yang memuliakannya. Ya. Jadi tanya diri kita. Ketika dipuji itu ada gak desiran halus di hati kita? Dipuji orang ya, ditinggikan orang, dimuliakan orang, dihormati orang ya. Coba itu. Ada gak di hati kita rasa ingin dilayani, rasa ingin dihormati, rasa ingin disanjung? Kalau itu masih ada, hati-hati ya. Jadi untuk menghilangkan rasa ingin dipuji, pertama berkaca dulu dirimu. Kira-kira kau pantas nggak untuk dipuji? Pantas lah bang, aku mulia. Ya, kau bilang mulia karena kau ingat yang baik-baik aja. Coba kau ingat yang buruknya. Ya, cari di rumah kita kalau ada cermin, ada kaca yang besar. Berkaca kita. Ajak ngomong diri kita itu. Pantas nggak kau dipuji? Tanya diri kita sendiri. Langsung hati kita ngomong kan. Pantas lah aku mulia, aku hebat, aku begini, aku begitu. Karena yang kau ingat yang baik-baik saja. Coba kau ingat buruknya dirimu. Kau ingat aibmu yang orang gak tahu. Malu kau kalau ketika dipuji orang. Gak pantas rasanya. Ya. Nah jadi buang semua itu. Jadi siapa yang kenal diri akan kenal Allah. Siapa yang ingin menghilangkan rasa ingin dipuji, ya kau ingat dosamu, ingat aibmu, ingat buruk-buruk dirimu, ingat kotornya kamu. Kira-kira pantas enggak kalau kita banding-bandingkan, kita timbang-timbang itu? Ah enggak pantas lah bang, malu aku bang.
Nggak akan mau kita menerima pujian. Dipuji ya kita, aduh malu aku ya Allah. Ya kan? Aku udah biasa-biasa aja bang. Nggak ada lagi aku gila kehormatan, gila ingin dipuji. Tapi kenapa orang masih juga memuliakan diriku bang? Ada juga begitu kan? Kembalikan kepada Allah. Sejatinya Allah lah yang memuliakan dirimu. Cuman perantaranya makhluk. Ya. Jadi ketika pujian itu datang kepada kita, kita nggak berhak menerima pujian itu. Kembalikan kepada Allah. Engkaulah yang memujiku ya Allah. Engkaulah yang memuliakanku ya Allah. Engkaulah yang menyayangiku ya Allah. Nah, ketika kita bisa tembus ke situ, apa yang timbul? Yang timbul bukan bangga ketika dipuji, tapi adalah rasa syukur kepada Allah. Ya, beda-beda ya tingkatannya itu. Yang pertama, orang mencari pujian. Ingin dipuji, nah itu paling dasar, itu paling rendah itu. Yang kedua, dia nggak mencari pujian, tapi ketika dipuji masih senang, masih bangga. Nah itu tahap selanjutnya, masih juga di bawah itu. Yang tertinggi adalah ketika dipuji dia nggak senang, nggak bangga. Itu tingkat yang paling tinggi. Ya, dipuji orang ya dia merendah. Rasanya nggak pantas aku terima pujian ini. Karena apa? Dia menyaksikan Allah. Malu sama Allah. Ya kan? Jadi apapun yang kita miliki, derajat kemuliaan yang ada pada diri kita, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, misalnya kita dipuji orang pintar. Hebat kamu ya, pintar kamu, orangnya hebat begini begitu. Allah lah yang mempintarkan otakku, gitu aja. Jadi nggak ada kemelekatan kita. Allah pujikan kita cantik. Allah puji wajah kita ganteng. Allah lah ya pencipta yang maha sempurna. Dia lah yang menciptakan wajah yang cantik ini. Bukan cantik ini aku yang buat. Bukan ganteng ini aku yang buat. Tapi ini semua anugerah darinya. Nah, sehingga nggak senang kita dipuji. Kembalikan pada Allah, nggak bangga. Apalagi punya jabatan, kehormatan, segala macam. Allah lah yang meninggikan derajatku. Bukan karena aku hebat bisa di atas ini. Ya. Makanya kalau kita berteman, jangan sama yang orang-orang terhormat. Berteman sama orang hina. Jadi kita nggak ada rasa sombong. Ya. Selama ini kita berteman sama yang terhormat, berteman sama yang hebat-hebat. Di situ kita merasa nggak ada kotor kita ini. Ya kan? Merasa bangga kita. Tapi cobalah kau turun ke jalan, turun ke rakyat jelata, turun ke pasar, ya. Ngobrol kita sama orang susah, bercanda sama orang susah. Nah di situ nggak ada tuh kehormatan itu. Bisa kita rasakan seperti apa rasa mereka, ya. Jangan kita sama orang hebat aja kita berteman. Jadi di situ timbul rasa ingin dihormati, rasa bersaing, rasa ingin hebat, ingin menang, ingin disanjung, ya. Contoh, nggak usah jauh-jauh, macam kita bertetangga aja. Kenapa orang bertetangga saing-saingan? Oh rumah sebelah bangun, oh rumah sebelah makin cantik. Kita pun juga ingin. Renovasi lah rumah saya lah, biar cantik juga lah. Ya kan? Akhirnya apa? Pinjam duit ke bank, ngutang kita. Renovasi rumah, biar cantik, biar hebat, biar dipuji orang. Ya itulah efeknya ketika engkau berteman atau bertetangga dengan orang kaya. Tapi kalau kau bertetangga dengan orang miskin, engkau akan merasa bersyukur. Apa yang harus kusaingin? Mereka juga nggak punya, mereka juga kekurangan. Aku masih banyak lebih hebat aku. Ngapain lagi aku harus bersaing? Ya. Nah, tapi ketika kita berteman yang kaya-kaya, woi, macam-macam tuh godaan setan. Lihat tuh si Fulan,
Kemarin baru renovasi, udah bangun tingkat 2 lagi. Akhirnya panas hati kita kan. Nah, kita pun mau bangun rumah juga. Kasih besar lagi, kasih bagus lagi, tapi ngutang. Itu karena apa? Ingin dipuji. Bersaing ingin bangga-banggaan. Itulah setan itu ya. Banyak terjadi dalam hidup tapi orang nggak sampai ke situ. Ya. Jadi nanti diulang-ulang ini. Ada 3 tingkatan. Yang pertama, ingin dipuji. Itu masih level amatir itu ya. Apa tingkatan selanjutnya? Ketika dipuji masih senang. Itu juga masih amatir. Tapi dia nggak mencari pujian. Tapi ketika dipuji masih senang. Masih bangga. Nah, tingkatnya tertinggi ketika dipuji nggak ada rasa dia, ya, datar aja tuh, nggak ada rasa, nggak ada bangga, nggak ada takjub. Karena apa? Nggak pantas aku menerima pujian ini. Sejatinya semua dari Allah ku kembalikan kepada Allah. Ketika orang nggak melihat aibku, nggak melihat burukku, yang orang pandang hanya baik-baik diriku, disitulah mereka memuji diriku. Sejatinya Allah lah yang menutupi aibku. Allah lah yang memuliakanku. Akhirnya apa? Timbul rasa syukur kepada Allah. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, mudah-mudahan paham nih levelnya masih di mana nih. Apakah masih cari pujian? Apakah ketika dipuji masih senang? Atau ketika dipuji udah gak ada rasa? Ya. Kalau kita dipuji gak ada rasa, ya itu udah fana itu. Oke, mudah-mudahan kopi pahitnya pas. Silakan diulang-ulang. Untuk saudaraku, sahabatku yang lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.